Oke, Shalom, selamat pagi kelas 11. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran seni budaya kita, ya, pertemuan kita yang kedua. Oke, seperti yang sudah kita belajar minggu kemarin, pertemuan 1, kita belajar tentang menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Ya, kemarin kita sudah belajar ya mengenai apa itu konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik berkarya seni rupa. Kita juga sudah belajar apa itu menganalisis ya dalam karya seni rupa ya. Bagaimana kalian mentelaah ya, menganalisis setiap komponen dalam karya seni rupa 2 dimensi itu sendiri. Komponennya apa aja? Yaitu konsep, ada unsur, ada prinsip, bahan, dan teknik yang digunakan. Kemarin juga kita sudah belajar bagaimana cara menganalisisnya ya. Kalau kalian ingat kemarin ada lukisan kakak beradik yang sama-sama kita analisis komponen-komponen dalam lukisannya. Oke. Nah, Miss bakalan bahas sedikit ya untuk mengulang. Siapa tahu ada yang lupa atau kemarin tidak ikut ya tentang konsep. Nah, konsep apa sih yang paling menonjol dari sebuah lukisan? Misalnya pelukis ini apa sih konsep yang ingin ditunjukkan dari hasil lukisannya, hasil karyanya. Kalau misalnya contoh ini lukisan ya tentang persaudaraan, tentang kasih sayang kakak beradik, itu boleh konsepnya seperti itu. Unsur. Nah, unsur ada garis, bentuk, ruang, warna, gelap terang, tekstur. Nah, garis apa sih yang terlihat? Bagaimana sih garisnya itu dalam lukisan itu? Itu yang kalian analisis. Saya kayak lukisan ini yang kemarin kita bahas, garisnya itu terlihat nyata ya, terlihat dari gambar rambutnya gitu ya. Nah, bentuknya terlihat asimetris ya, karena memang mengikuti bentuk asli ya dalam kehidupan, tidak begitu simetris, mengikuti bentuk yang real, realis ya, bentuknya itu nyata, bentuknya mengikuti objek aslinya, mengikuti model aslinya. Ruang, nah ruang di gambar ini bagaimana? Ruang lukisan ini bagaimana ya, Mas terlihat ruang ya di samping kiri kanannya yang kosong begitu. Warna apa yang dipakai? Nah, misalnya lukisan ini warna gelap yang lebih menonjol. Gelap terang, pencahayaannya bagaimana? Pencahayaannya karena warnanya gelap tentunya terlihat ya bagian warnanya pencahayaannya sedikit kurang ya. Ada beberapa bagian seperti wajah yang sedikit lebih terang pencahayaannya. Tekstur bagaimana? Oke, tekstur gambarnya ini masih beberapa terlihat halus, beberapa terlihat kasar ya, terlihat dari rambut, bajunya juga ya. Gitu. Jadi itu yang kalian analisis. Prinsip, keselarasannya itu bagaimana? Apakah gambar ini selaras satu dengan yang lain atau tidak? Sebanding nggak model-model dari yang dilukis di gambar ini, gitu, di lukisan ini. Irama apa saja yang sering berulang, apa saja yang paling ditekankan. Kalau di sini misalnya warnanya yang gelap ya, yang paling ditekankan, yang sering diulang-ulang gitu. Keseimbangan, apakah misalnya ini ada 2 model ya, seimbang nggak model satu dengan yang lain? Terlihat estetis nggak keseimbangannya dalam lukisan ini? Penekanannya apa sih yang paling ditekanin dalam lukisan ini? Terlihat ya, kalau penekanannya ke warnanya ya, warnanya penggunaan warna, cahayanya redup, begitu bentuknya yang nyata mengikuti model aslinya. Bahan, nah kalian kalau bahan bisa pilih salah satu yang menurut kalian memang digunakan dalam sebuah karya ya, lukisan. Misalnya kalau lukisan ini menggunakan cat minyak ya, tentunya juga kemungkinan dia menggunakan kuas, pastinya ya menggunakan kuas, menggunakan palet ya, tapi tidak menggunakan komputer karena ini lukisan ya, bukan sebuah karya virtual begitu. Oke. Teknik juga kalian bisa pilih salah satu ya. Kalau di sini teknik plakat ya, karena dia menggunakan cat minyak ya. Kalian bisa jelasin kenapa sih kalian sebut dia teknik akuarel. Oh, karena dari lukisannya terlihat sapuan basahnya itu dia menggunakan cat air gitu. Oh, dia teknik pointillis. Kenapa kalian sebut dia teknik pointillis? Karena dari gambarnya, lukisannya ini dia pewarnaannya dengan titik-titik ya, yang mewarnainya dengan titik-titik begitu. Teknik arsir. Oh, karena dia mengarsir gambarnya. Gambarnya terlihat arsiran pensil. Nah, dan lain sebagainya macamnya. Kalian bisa baca, kalian bisa lebih lihat lagi pengertiannya di buku atau di internet ya, buku yang sudah Miss berikan ya, gitu. Nah, kita akan masuk. Jadi hari ini Miss hanya
ulas lagi, review kembali materi yang kita pelajari minggu lalu ya tentang bagaimana menganalisis komponen-komponen nih dalam karya seni rupa 2 dimensi. Jadi kita akan masuk formatif 1 ya. Ini tugasnya itu mandiri. Kalian akan menganalisis lukisan ini lukisan taji ayam ya, lukisan taji ayam. Bagaimana cara menganalisisnya sama ya seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu dan yang tadi sedikit Miss jelasin kembali begitu. Nah, formatnya sudah ada ya. Ini format analisis karya seni rupa. Gambarnya yang tadi bakalan Miss kirim ke Google Classroom dalam bentuk Word. Jadi kalian menjawab dengan mengisinya ya. Mengisinya diketik ya, nanti dikirim dalam bentuk Word atau PDF juga boleh ke Google Classroom ya. Pengumpulannya batas jam 10 malam, misalnya tidak ada yang terlambat begitu. Nah, ini ya, Miss ingatin lagi nih contohnya ya. Kayak misalnya gambar lukisan ini, nah deskripsinya apa konsep, kehidupan persaudaraan atau kehidupan kakak beradik. Kenapa? Analisisnya kenapa kalian sebut konsepnya itu begitu? Misalnya karena terlihat di lukisan kakak beradik, kakaknya sedang menggendong adiknya, jadi terlihat ya kehidupan kakak beradik ini begitu, yang penuh kasih sayang, persaudaraan gitu. Unsur misalnya garisnya bagaimana? Tegas dan nyata. Kenapa? Terlihat dari goresan ya catnya pada rambut kakak beradik tersebut. Misalnya halus begitu di bajunya dan sebagainya macamnya. Unsurnya ikuti yang sudah di PPT ya. Ada beberapa unsurnya. Jangan hanya garis saja ya. Ada garis, ada pencahayaan, ada warna dan sebagainya macamnya. Prinsip juga ikuti yang ada beberapa prinsip di situ, keseimbangan, kesatuan, itu diikuti ya, keselarasannya, iramanya bagaimana, jangan hanya tulis satu ya, dan dianalisis. Bahannya ya kalian bisa pilih menurut kalian dia menggunakan bahan apa, ya dianalisis bukan asal comot ya. Gitu. Tekniknya menggunakan apa? Apakah plakat atau kolase? Ya, bisa dipilih begitu dan dianalisis alasan kalian memilihnya. Gitu. Nah, ini format analisisnya ya, lukisannya ini ya, dianalisis, ditulis di dalam format, mesti ingetin sekali lagi formatnya ya, diketik di dalam, dikumpulnya individu, ingat tulis nama kalian ya, sesuai nama absen, dan kelas kalian kelas berapa, begitu. Dikumpulnya batasnya jam 10 malam, kalau kalian ada kendala dan segala macamnya, ya jaringan, jadi tidak bisa kumpul dengan tepat waktu, tolong diinfokan. Ya, tolong diinfokan, bisa kalian komentar di Google Classroom, kasih tahu wali kelasnya juga boleh, asalkan kalian pastikan wali kelasnya beritahukan ke ibu, atau ke PIC kalian juga boleh. Yang penting ada info yang sampai ke ibu. Jika tidak ada info dan kalian telat, ibu bakalan potong nilai ya. Ibu harap kalian kumpulin karena ini akan jadi nilai formatif satu kalian dan sekaligus ibu hitung ya sebagai kehadiran kalian di kelas kita hari ini. Oke, itu saja. Di minggu depan kita bakalan belajar ya materi selanjutnya hanya sedikit, terus ibu bakalan kasih formatif 2 ya, dan ibu jelasin sumatif kalian ya untuk minggu berikutnya lagi. Jadi tolong nanti diingatin teman-temannya tugasnya ya, jangan sampai ada yang telat. Oke, itu saja pembelajaran kita sampai di sini ya. Terima kasih. Jangan lupa kerjain tugasnya dan sebelum menutup kelas kalian jangan lupa berdoa. Oke? Itu saja. Terima kasih kelas 11. Selamat siang. Selamat pagi.